Oke, ya kita kembali lagi ke sesi bincang-bincang tentang IELTS speaking. Masih bersama saya, Mem Widi, Mas Yuda, dan juga Bu Susan. Jadi di sesi terakhir ini kita akan bercerita banyak tentang pengalaman-pengalaman Mas Yudo, Bu Susan, atau mungkin saya sendiri sebagai test taker, dan nanti juga pengalaman Mem Widi ketika menjadi tutor, memberikan pengajaran atau ini ya tips-tips atau pengalamannya mengajar ke test taker yang ada di Indonesia yang pernah diajar oleh Mem Widi. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin saya coba ke Bu Susan. Mungkin bisa diceritakan nih pengalaman-pengalaman dalam mengambil IELTS speaking. Tadi di sesi sebelumnya harus terlihat glowing ya, selalu glowing dan selalu apa ya, tetap cantik gitu ya, tetap kece. Nah, mungkin Untuk itu salah kece. satu tipsnya ya. Mungkin ada lagi gitu Bu pengalaman IELTS speaking yang pernah dijalani sebelumnya. Monggo ini Bu Oh Susan. iya, jadi ini uh, pre-testnya ya Pak ya, maksudnya saya deskripsikan dulu situasi sebelum kita masuk ke ruangan ujian gitu untuk speaking. Jadi apapun yang terjadi kita nggak boleh panik. Kita lihat list kita di mana, di ruang berapa, terus kemudian ya udah stick that schedule gitu kan. Do not panic if you are hungry, ya udah bisa makan atau apa gitu ya. Kemudian ini sesuatu yang bikin kita kadang-kadang kurang percaya diri adalah ketika kita sharing dengan peserta lain tentang apa yang kira-kira muncul sebagai pertanyaannya. Ini sangat sometimes it's going to be very useful, sometimes it will degrade atau lessen our confidence gitu ya, decrease our confidence. Kadang-kadang kita jadi bingung gitu mau seperti apa. Terus jawaban yang tepat seperti apa, terus kemudian kita harus ngomong sepanjang apa gitu. Kalau misalnya kita sharing sama peserta lainnya yang mungkin mau tampil atau yang sudah tampil, itu sangat menurut saya kurang kurang pas gitu kita lakukan karena uh, ujung-ujungnya juga mungkin akan merugikan kita sendiri. Kemudian pada saat tes yang pertama yang mungkin saya lakukan pada saat itu adalah greeting, kemudian berpikir positif gitu. Jadi menghilangkan rasa takut, rasa berpikir was-was dan sebagainya itu kita coba tenangkan, tarik nafas yang dalam, kemudian jangan pikirkan berapa banyak uang yang sudah kita keluarkan untuk tes dan skor kita passing grade lolos atau enggak. Kita nggak boleh mikir ke sana. Yang jelas yang saya harus fokuskan adalah bahwa saya harus memberikan usaha terbaik saya gitu. Kemudian saya dengarkan sangat fokus gitu ya sama pertanyaannya, kemudian saya jawab satu persatu dengan memberikan jeda dulu kepada saya pribadi untuk memikirkan sepanjang apa yang akan saya sampaikan. Jadi ada jeda di situ untuk setiap pertanyaan. Jadi saya merasa bahwa saya akan bermain resiko di situ. Jadi sebelum saya jawab langsung, saya akan mikir dulu sebentar, sekitar beberapa detik gitu, beberapa second gitu. Apa yang harus saya jawab. Kemudian untuk pertanyaan yang mungkin saya kurang familiar gitu ya. Misalkan saya kurang familiar kalau misalnya orang nanya how do you find Malang gitu kan. Kalau bule yang nanya how do you find something gitu, how do you find, saya kan bisa salah jawabnya ya kan Pak ya. Itu adalah salah satu yang very significant ketika saya salah jawab. Saya kan bilang saya akan jawab yang salah dulu, kemudian saya berpikir bahwa mungkin jawaban saya salah gitu ya, terus saya revisi gitu. I'm not sure about what I'm giving to you, so probably are you trying to get information about my impression about this place atau apa gitu. Saya balik bertanya ketika saya memberikan jawaban versi pertama saya gitu.
saya nggak tahu itu bakalan seperti apa skornya, but daripada saya mikir kelamaan di awal gitu ya, jadi saya langsung jawab, tapi dengan jeda dulu tentunya, terus saya jawab dulu, terus kemudian saya bikin revisi di belakangnya. Kayak gitu. Ternyata nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya. Yang mereka inginkan seperti itu. Terus, yang cukup nervous itu adalah ketika saya harus menghafal, yaitu sesi 2. Pada sesi 2, itu saya sering, saya takut gitu ya. Takut saya kehilangan detail. Jadi ada list hal yang harus saya bawa dan saya harus menghadap orangnya gitu ya, seperti speech ya, short monolog gitu. Saya jadi nervousnya di situ sih biasanya. Ketika monolog kadang-kadang kita itu ngelantur gitu kan. Saat saya latihan itu saya suka ngelantur ke sana kemari, nggak kebawa, padahal kita punya time limit kan. Nah itu dia. Jadi kita harus berlatih melihat cue card kita dan udah sampai mana kita, terus kemudian kita melihat wajah atau X minor-nya, itu kita combine gitu. Jadi latihannya harusnya seperti itu, dan supaya tidak terlihat gugup pada saat melihat cue card dan X minor-nya. Kalau yang ketiga sama sepertinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nggak ada tambahan buat saya, dari saya maksudnya. Kalau yang part 3, yang part 2 yang itu aja sih, antara melihat cue card dengan melihat wajah X minor-nya itu terkadang saya agak gitu, freeze gitu. Terus akhirnya saya melihat bahwa cue card yang pas buat saya adalah ketika saya pada saat diberikan waktu untuk drafting, itu adalah saya hanya mencantumkan vocab dan tanda panah. Itu jauh lebih oke. Jadi vocab ini keyword-keywordnya aja saya bikin kayak berantai gitu, diagram gitu, saya lihat, oh saya sudah sampai sini, saya lihat gitu. Jadi hanya kata-kata kuncinya aja yang saya persiapkan selama 2 menit itu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih nih Bu Susan ya, sangat menarik sekali tips yang sudah diberikan dan juga pengalamannya, sharing pengalamannya tentang bagaimana menghadapi IELTS speaking baik di part 1, part 2 maupun part 3 sudah cukup lengkap sekali. Saya kira itu nanti bisa jadi referensi buat pendengar, buat rekan-rekan semuanya yang akan mengambil tes IELTS speaking ya, terutama di IELTS speaking. Oke, kepada Mas Yudo mungkin juga punya tips atau punya pengalaman yang menarik ketika mengambil IELTS test, terutama di part speaking-nya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Rama. Tadi ada beberapa yang saya mau tambahkan, lebih saya elaborasi lagi. Jadi yang Mbak Susan tadi sampaikan, ketika kita sambil menunggu, ada baiknya kita nggak perlu untuk tanya kepada peserta tes yang lain, kira-kira clue-nya dia dapat pertanyaan seperti apa. Karena yang pasti examiner itu punya ratusan clue untuk pertanyaan speaking test IELTS, sehingga sangat kecil kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada peserta tes sebelum kita itu akan ditanyakan kepada kita, sehingga daripada kita malah panik menyiapkan clue yang sama dengan yang ditanyakan kepada peserta sebelumnya, mendingan kita relax aja, ngobrol seperlunya biasa dengan peserta lain, fokuskan bahwa kita sedang posisi tes, tapi tesnya ini adalah tidak terlalu menegangkan, karena kalau terlalu tegang justru nanti takutnya malah apa yang sudah kita persiapkan biasanya akan hilang dari pikiran seperti itu. Nah, khusus untuk yang sesi 2, ketika kita dipersilakan untuk lihat ada kayak clue card-nya atau apa, itu kita boleh untuk ambil, jadi ada kertas sama pulpen, kita boleh take note, seperti yang Mbak Susan tadi bilang, ada baiknya kita bikin poin-poinnya, bisa bullet point, atau bisa juga kita bikin macam mind mapping,
Jadi kita nanti mau menjelaskan ini, kemudian ke ini, ke ini. Dari situ kita bisa mengontrol kira-kira apa yang akan kita sampaikan sesuai nggak dengan porsinya. Itu untuk mengantisipasi kita ngomong istilahnya kayak bahasa Jawanya ngalor ngidul gitu ya. Nah, kemudian menyampaikannya dari umum ke khusus, jadi meluas dulu, kemudian mengerucut dalam. Syukur-syukur kalau ada variasi vocabulary yang kita bisa kembangkan. Seperti saya waktu itu kebetulan ditanya tentang, ini kalau kembali ke sesi 1 ya, tentang tas. Apakah kamu suka memakai tas? Kenapa? Nah, kebetulan saya paham beberapa istilah dalam jenis-jenis tas. Saya coba ketika ditanya, ya saya suka untuk pakai tas karena itu memang membantu saya untuk membawa barang-barang. It helps to carry my belongings. I just have 2 hands dan aku nggak bisa bawa itu kalau dengan tangan, sehingga aku butuh tas. Nah, tas itu juga ada beberapa fungsi macam-macam, sling bag, kemudian ada yang day pack kayak gitu. Nah, waktu itu saya kembangkan, ternyata alhamdulillah pas speaking test yang itu saya dapat lumayan tinggi ketimbang nilai saya biasa yang sebelum-sebelumnya. Saya coba evaluasi, kira-kira sih dari situ ya. Saya mengembangkan beberapa technical words seperti itu. Nah, yang sering kita temui itu kalau pas kita dapat pertanyaan yang mungkin kita belum persiapkan dan kita nggak paham, itu ada baiknya jangan langsung dijawab, tapi kita ya mungkin diam dulu sebentar, coba cerna pertanyaannya. Kalau masih belum paham, belum yakin, kita bisa confirm ulang kepada interviewernya, apakah yang dimaksud itu berkaitan dengan ini. Seperti contohnya kalau Mbak Susan tadi, tell me about your hometown atau apa, how do you find Malang? Ya, kita anggaplah kalau Malang, oke lah itu kota tempat tinggal, tapi kita kan pengen tahu betul, ini konformasinya how do you find itu apakah di peta, atau kalau dari kota lain kita harus naik apa dalam kaitan moda transportasi atau apa. Nah, itu nggak ada salahnya kalau kita confirm dulu sebelum kita betul-betul menjawab, karena biasanya kalau kita langsung gerusa-gerusu langsung jawab, tidak jarang orang ketika keluar dari ruangan tes itu yang ada malah menyesal. Wah, harusnya aku tadi jawab ini ya, tapi kok ini nggak muncul, karena kita nggak terbiasa dan kita dalam kondisi panik. Jadi ada baiknya kita kendalikan emosi, usahakan detak jantung kita tetap normal, tarik nafas dalam dulu. Gitu. Kurang lebih itu sih Mas untuk yang jadi tidak apa-apa ya, Mas Yudo ya, kita konfirmasi ulang ke examiner ya, so nggak akan mengurangi nilai atau apa gitu ya, nggak apa sebenarnya ya. Kita menanyakan ulang maksud pertanyaan dari examinernya dulu, gimana itu caranya? Mungkin ada, kalau itu dianggap sebagai sesuatu kelemahan kita bisa membungkusnya itu dalam satu istilahnya kayak satu poin positif. Jadi jangan bertanyanya dengan cara yang betul-betul polos, tapi coba berlatih cara bertanya yang istilahnya kayak itu sebagai pengembangan kita dalam berbahasa Inggris. Jadi jangan, do you think I can answer this question atau apa, enggak kayak gitu, tapi I'm sorry, I'm not quite sure about what you mentioned about blah 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 blah. Is it correct that you mentioned about how to find Malang City or Malang in terms of apakah mungkin dari segi di peta atau apa kayak macam-macam seperti itu.
gitu. Jadi kita justru bisa menguasai panggung ketika kita sudah dapat pertanyaan yang betul seperti itu, Mas Rama. Ya. Ini terima kasih nih Mas Yudo. Mungkin itu ya. Jadi ketika kita tidak paham dari pertanyaannya, kita bisa sebenarnya menanyakan ke examinernya, menanyakan ulang, mengkonfirmasi. Tapi ya jangan polos-polos. I don't know about this. Can you explain? Ya, dengan cara. Can you Ya, explain it diplomatis once gitulah. again gitu? Jangan gitu ya. Tapi mungkin ada Atau inilah. kalau kira-kira minta ganti pertanyaan gitu, Saya juga apakah kurang ada pengalaman seperti itu ya, Mem Widi ya? mungkin Kita mungkin coba Mem discuss ya nanti. Andai kan kita betul-betul blank, nggak paham matang, ini dia nanyain tentang cara memasak, sedangkan kita bahkan vocabulary tentang memasak itu nggak tahu sama sekali. Apakah boleh di boleh nggak IELTS Mem speaking itu kita boleh? diizinkan nggak Mem secara aturannya gitu? I'm not quite sure about this question because I don't know exactly what this is about gitu. So would you allow me to change the question gitu? Boleh nggak Mem secara aturan? Okay. Well, actually, it happens once to my students. Yeah. So he told me about his beginning position at the time regarding second task of IELTS, in which he has to describe about something that is not really familiar to him. Jadi dia beginning at that time, and he managed to get another questions. But I cannot simplify. I cannot make an over generalization that you can do that. But at least you try. Yeah, at least you try. Yeah, some examiner may be very generous. Yeah, some examiner may be strict at that point. But yeah, it's worth trying actually, because it happens once. Ya, dia bisa meminta pertanyaan. I'm not really familiar with this topic. Is it possible for me to have different topics if you don't mind? Nah, saat itu dia bisa mendapatkan topik yang mungkin lebih tepat untuk dijelaskan lebih gamblang oleh dia. Jadi kalau menurut saya, bisa lah dicoba. Itu yang pertama, ya, yang berkenaan dengan pertanyaan itu. Yang kedua tadi, anxiety, pressure itu sangat-sangat normal, apalagi dalam menghadapi tes internasional seperti IELTS atau seperti IELTS. Tapi ketika Anda memutuskan untuk mengambil tes internasional ini, saya yakin Anda pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. In the same step, ya, Anda mau dites secara standar. It means that, okay, saya harus punya persiapan yang matang. Not to mention, cost of the test that is relatively higher, especially for Indonesians test taker, kan tinggi sekali. Jadi considering those two aspects, saya yakin Anda tidak akan membabi buta ambil tes tanpa ada persiapan. Jadi kalau Anda merasa bahwa saya punya persiapan yang sudah cukup untuk menghadapi tes ini, saya yakin anxiety juga will be greatly diminished. Pressure will also be greatly diminished. Karena karena kita berefleksi pada apa yang telah kita lakukan kemarin. Saya persiapan sama Mem sampai berapa jam, tiap hari saya datang. Masa sih dalam kurun waktu 15 menit di depan saya ini saya tidak bisa meminimalisasikan anxiety, kemudian pressure. Apalagi ini adalah kesempatan saya kali kedua, kali ketiga. Ya. Itu tadi yang kedua. Dan yang ketiga adalah ya tadi poin yang penting dari Mas Yudo mengenai mind mapping, apalagi dari task 2. Task 2 itu kadang kita ditanya pertanyaan which sounds trivial. For example, describe about your favorite color. Sepanjang orang Indonesia ditanya mengenai color, for example, kadang kita nggak akan ditanya why. Yudo, kamu suka warna apa? Coklat. Why? Biasanya sih mostly kita akan menjawab, ya saya suka. But that's not the answer, that the response the examiner expect from you. So keeping the conversation going itu penting banget dalam speaking untuk menjaga fluency. Ya, how to keep the conversation going itu penting sekali. Itulah gunanya kenapa di task 2 sama 1 menit itu ada break yang diberikan oleh examiner. Gunakan itu waktunya untuk membuat suatu draft untuk Anda pakai
menjelaskan walaupun topiknya sangat simpel. Ya, mind mapping itu juga penting sekali. Jadi jangan langsung why Anda menjawabnya, habis deh waktunya. Jadi kalau ditanya, what is the decision, for example, one of the decision making process you have ever made in your life? Okay, you may use one minute to make some draft. If you want to, pasti orangnya bilang begitu. If you wish, saya pakai itu. Dan saya selalu bilang sama test taker, ambil itu waktu 1 menit itu untuk menulis draft apa yang ingin kamu katakan. Jangan langsung one of the decision making process I have ever made in my life was bla bla bla. Habis sudah nggak ada 2 menit itu. Nah, itu tadi. What was the decision making process? When was it? Ya. To whom, for example, did you consult? And why? Itu menutup ilustrasi atau task 2 IELTS. Ya, itu salah satu mind mapping-nya. Kemudian lagi break-nya sudah. What else? Ya, kadang-kadang asking for clarification is another point that you should notice about that. Boleh kok asking for clarification if you have little knowledge about that topics. Is that what you mean? So for example, when the examiner asks you about this question, it may pose some misunderstanding among the interviewee. What do you think about work? Do you think that get to work recently is more difficult? Nah, beberapa examinee mungkin akan salah paham get to work sama get work. Ya, mungkin mereka akan bingung ini get to work or get work. Dan mereka menjawab, well, getting work recently is very demanding. Nah, kan udah nggak menjawab pertanyaan. Padahal get to work is get to the destination where you work. Nah, asking clarification is one. In fact, is one of the way. Ya, to get your task respond successful. Okay. Ya, Itu tips yang saya. berguna dari Mem. Mungkin ini karena kita ingin pertanyaan terakhir, mohon maaf karena memang waktunya biar tidak terlalu panjang. Jadi mungkin pengalaman Mem dalam membimbing kita gitu sebagai tutor, tipe-tipe orang Indonesia itu dalam mengambil IELTS, terutama di IELTS speaking itu seperti apa sih permasalahan utama gitu kok mungkin ya saat ini relatif banyak yang unsuccessful juga di speaking, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang sukses juga di IELTS speaking Ya, gitu. ya seperti tadi Mbak Helsi bilang, kita harus banyak baca. Dari banyak baca, kita bisa terekspos dengan berbagai macam informasi yang relevan. Bagaimana kita bisa menambah informasi yang ditanyakan oleh examiner kalau kita tidak pernah membaca. Jadi salah satu kiatnya memang membaca. Kalau Anda ditanya mengenai future energy resources, ya biar jawabannya nggak on the surface saja, ya baca dong bacaan mengenai energy resources secara umum. Banyak sekarang informasi yang bisa didapatkan. Jika Anda ditanya mengenai space travel, banyak loh pertanyaan mengenai student yang mendapatkan pertanyaan mengenai space travel. Ya bacalah mengenai space travel. Ya kita bisa, dari membaca itulah kita bisa mendapatkan informasinya. Itu salah satunya yang dari membaca, dari receptive skill. Mungkin Mbak Elsie mungkin ada tambahan lagi? Ya, monggo. Ya, halo. Kalau saya sama aja sih membaca ya Bu Widya. Sama sharing sama temen deh kayaknya sebelum jauh-jauh gitu, sharing. Terus kemudian biasanya saya kalau itu udah lama sih kalau misalnya tesnya, tapi biasanya saya nonton film, Pak. Nonton film yang sifatnya histori, kayak gitu-gitu. Jadi kayak
ada yang di bidang kedokteran, ada di bidang aeronautics atau mungkin military, terus kemudian international history seperti World War I. Kalau saya baca kan pasti pening ya, jadi saya lihat filmnya aja gitu. At least 1-2 fakta ada lah ya, yang sisanya fiksi nggak apa-apa. At least saya punya gambaran saya mau ngarang seperti apa. Mungkin movie kali ya. Kayak gitu sih. Iya, Selain kita tahu bahasanya ya Bu ya, tahu ceritanya lah sedikit banyak. Dan itu salah satu cara belajar dengan cara yang rileks kan? Iya benar. Dan seru kan pastinya akhirnya suka gitu kan. Kalau Mas Yudo bagaimana? Sorry, maaf. Saya agak ketinggalan yang ini tadi, pertanyaan ini. Soalnya tadi gimana, Mbak Widi? Sampai lupa juga saya. Kendala dan solusinya kah Pak Rama? Kendala yang sering dihadapi dalam mempersiapkan IELTS, kemudian apa ya solusinya gitu. Oke, kalau saya kebetulan beberapa kali tes itu yang tidak pas, itu justru di faktor stamina. Oke. Yang ketiga dan keempat itu saya di Surabaya. Nah, yang ketiga itu karena di Surabaya saya harus tidur di kamar yang bukan tempat saya tidur biasanya di Malang. Biasanya kalau kita tidur di tempat baru, kita adaptasi tidak bisa selama maksudnya tidak kualitas tidurnya itu nggak sama dengan kalau kita biasa tidur di rumah kita biasanya kan. Waktu itu saya tidur di hotel, tiba-tiba kebangun jam 2 pagi. Saya bingung ini, mau tidur lagi nggak bisa, udah gulung-gulung. Akhirnya saya buka materi, saya belajar. Sampai jam 4, jam 5 itu nggak bisa tidur, baru ngantuk sekitar setelah subuh gitu. Jam 4:30, jam 5 itu. Tapi tanggung, saya mau tidur lagi itu, wah ini tesnya saya jam 8 atau jam 9 kalau nggak salah. Sedangkan saya manage waktu untuk bisa berangkat ke lokasi itu 7:30. Nah, saya di antara ketakutan mau tidur lagi atau enggak, akhirnya saya putuskan, oke, saya nggak tidur, supaya nggak ngantuk, saya minum kopi sebanyak-banyaknya pas sarapan. Nah, dasar saya bukan peminum kopi. Ketika dikasih kopi, pada saat tes pertama itu listening ya, Mem ya, kalau nggak salah ya. Ya, listening 30 menit. Itu saya nggak bisa nahan pengen ke belakang. Jadi anggaplah 30 menit, dari menit ke 10 itu saya sudah kebelet banget, nggak konsen semua. Akhirnya itu mau ke belakang, udah biarin saya ketinggalan 10 pertanyaan, nggak masalah, soalnya nggak konsentrasi. Tapi nggak dibolehkan. Akhirnya dari situ awal kekacauan, karena ya saya nggak memanage waktu untuk istirahat yang cukup, dan saya minum kopi, sehingga pada saat ya kacau semua. Speaking sebetulnya lancar, tapi karena secara psikis saya merasa sudah gagal di yang listening, terus reading juga kepotong waktu 5 menit lah karena ke toilet. Itu pengaruh banget ke faktor psikis. Dan speaking saya jadi nggak semangat karena ini paling nggak mencapai nilai lagi. Akhirnya di tes yang keempat saya betul-betul jaga. H-1 saya sudah nggak mau pegang materi, meskipun nggak bisa tidur, saya paksa untuk tidur. Gimana cara strategi kita masing-masing lah. Kemudian kalau mau buka materi, sifatnya adalah pelajari materi yang sudah pernah kita pelajari. Jadi namanya berlatih itu berbeda dengan mencoba materi yang baru ya. Jadi yaudah kita cuma take notes-nya aja, tapi bukan belajar sesuatu yang betul-betul baru. Jadi kita latihan, bukan belajar ya lagi ya. Ada bedanya. Jadi saran saya sih lebih kepada itu sih tadi. Faktor persiapan waktu untuk timing.
Oke. Ya, terima kasih Mas Yudo dan juga Bu Susan atas tips-tipsnya dan juga Mem Widi ini yang sebagai tutor yang luar biasa tadi sudah memberikan dari sesi 1, 2 maupun 3 sudah memberikan advice dan juga tips-tipsnya bagaimana cara mempersiapkan IELTS. Intinya ya practice and practice. Practice makes perfect ya. Jadi fluency tidak datang dengan sendirinya. Kalau dari Mas Yudo itu harus siapkan stamina dan juga psikis yang siap. Dari Bu Susan juga harus mau tidak mau kita harus bisa menemukan partner. Kalau tidak ya harus mau berbicara di depan cermin untuk melatih confidence. Ya mungkin itu yang bisa saya tangkap. Kalau saya sendiri, saya kadang tes pertama itu overconfidence. Overconfidence. Baru tes kedua mungkin saya ya alhamdulillah mungkin bisa lancar semuanya karena memang berlatih dan juga berlatih di IELTS speaking juga sering ke Mem Widi juga gitu. Iya, kalau saya ingat ya, ini yang saya ingat banget dari Pak Rahma dan Mas Yudo. Anda punya kesamaan. You have something in common. Jelwojor Kak Mari-Mari. Ya itu. Ngalor ngidul ya. Saya bilang, you have to be able to control yourself. Karena kita, ini kan kayak tes yang speed, kecepatan. Jadi ada waktunya. So, ya harus bisa mengendalikan, harus bisa mengontrol. Jangan jumping to other information that is not part of the equation. Ya, kok kebetulan kayak gini saya ingat semuanya. Bahwa Anda adalah pembelajar yang panjang banget kalau menceritakan sesuatu. Iya. Ya, terima kasih ini Mem Widi atas ininya mungkin ya. Memang senang bicara saya, makanya jadi dosen. Oke, Mem Widi ini boleh nggak kalau nanti ini saya kalau ada saya tampilkan ini mungkin detail dari Mem Widi gitu, course-nya gitu di deskripsi video ini, boleh atau tidak? Oh, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Nanti tenang aja, silakan kalau memang berminat untuk kursus di Mem Widi. Saya bukan sponsor ya, bukan pesan sponsor, tapi mungkin ya ini berdasarkan pengalaman saya, Mas Yudo dan juga Bu Susan yang alhamdulillah sudah bisa mencapai targetnya juga dengan bantuan dari Mem Widi juga. Nanti saya akan share di detailnya di deskripsi video saya ini deh. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Yudo, Bu Susan, dan juga Mem Widi yang sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi semangat dan juga motivasi untuk rekan-rekan semuanya yang akan mengambil IELTS speaking. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.